Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Darozatul Kopipah, NIM 1914201116 dari Perbankan Syariah 6C. Baiklah, saya akan membuat video tugas ujian dari mata kuliah arbitrase dan dosen pengampunya yaitu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG MM. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, tujuan arbitrase, dan perbedaan arbitrase syariah. Yang pertama yaitu pengertian arbitrase. Arbitrase berasal dari bahasa Latin, yaitu arbitrare, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Menurut Frank L. Coury dan Ednan L. Coury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkataan tersebut secara final dan mengikat. Itu dasar hukum arbitrase. Dasar hukum arbitrase ini ada 4. Yang pertama yaitu Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1968 tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara yang mengenai penanaman modal. Yang ketiga yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing UNCITRAL Arbitration Rules. Dan yang keempat yaitu Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Convention on the Reconciliation and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya mengatur yang pertama yaitu alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Yang selanjutnya yaitu arbiter serta mengatur mengenai hak ingkar dari para pihak yang bersengketa. Yang selanjutnya yaitu syarat lain yang berlaku mengenai putusan arbitrase, pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket agar undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan. Yang kelima yaitu pembatalan putusan arbitrase. Yang selanjutnya yaitu berakhirnya tugas arbiter dan biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbiter. Dan yang terakhir yaitu penentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuasaan hukum tetap. Asas-asas arbitrase. Asas-asas yang berlaku dalam arbitrase yaitu yang pertama yaitu asas kesepakatan. Artinya, kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai serta sengketa atau sepaham untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter. Yang kedua yaitu asyad musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri. Yang ketiga yaitu asas limitatif, yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terbatas pada perselisihan di bidang perdagangan, bisnis, dan industri dan atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Yang terakhir yaitu asas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain seperti banding atau kasasi.
Asas ini pada prinsipnya memang sudah disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase mereka. Yang selanjutnya yaitu tujuan arbitrase. Tujuan dari arbitrase ini untuk menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Arbitrase juga dilakukan untuk menghadirkan kerukunan antar pihak yang saling melaporkan agar terciptanya kesepakatan melalui langkah musyawarah serta menyelesaikan perselisihan secara damai antara kedua belah pihak. Untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata dengan prinsip yang mengutamakan usaha, perdamaian, menyelesaikan sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan syariat Islam sebagai dasarnya, serta memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perbedaan arbitrase. Yang pertama yaitu arbitrase konvensional. Secara umum, arbitrase konvensional menurut Priyatna Abdumashid, arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang, di mana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya, ketidakkesepakatannya dengan salah satu pihak lain atau kepada salah satu orang atau arbiter atau lebih. Arbitrase syariah. Arbitrase syariah juga dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa oleh kedua belah pihak atau lebih di luar peradilan yang mengutamakan prinsip perdamaian atau sukarela terhadap suatu persoalan hukum sesuai dengan kewenangan yang diatur menurut ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan berlaku. Untuk arbitrase syariah sudah didirikannya Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.